Sip. Iya, tuh udah nyala tuh Pak. Bos. Tarak tak huhuhu, sapo tahu. Tangan dong Pak. Hari ini kita kedatangan tamu dari unit SMA, Bapak Agung. Ya. Komputer, ahli. Ah. Fisika, ahli. Harmonika, Ah. suara middle low. Middle ya. Suara middle low. Itu favoritnya cewek-cewek loh Pak. Suara middle low. Terus main gitar bisa. Ini gimana ceritanya Pak? Cerita dari mana dulu nih? Terserah Bapak. Mau mulai dari musiknya, dari fisikanya, dari komputernya. Ya. Saya tuh justru beruntung ya ketemu sama Pak Kiki kayak gini. Wih, Ya. ini gara-gara ada saya nih. Benar asli ini. Saya tuh nafsu gede tenaga kurang. Jadi nafsu ke musiknya wah kenceng banget. Tapi apa ya? Nggak ada yang menyalurkan, nggak ada yang ngebimbing gitu. Zaman saya dulu Pak Kiki nggak kayak sekarang kan YouTube ada ya. Tinggal mainin terus latihan sendiri jago. Wah, gitar susah dulu. Sejak kapan Pak dengar musik? Suka musik sejak kapan? Dari kecil saya dari SD itu udah. Ya saking jarangnya dulu ya radio aja jarang. Ya saya dari SD saya sudah senang musik, udah ngeliat gitar tuh udah pingin sekali kalau orang punya gitar tuh ingin, tapi saya nggak. SD di Bandung. SD di Bandung, suka musik dari SD gara-gara orang tua. Nggak ada. Orang tua Tiba-tiba. saya musik, kakak saya nggak ada yang musik, saya sendiri aja. Waktu SD denger musik di TV atau di radio? TV, radio. Lagu apa yang Pak kalau diingat waktu zaman kecil? Saya senang The Beatles dulu. The Beatles. Ya, karena The Beatles tuh dulu karena apa? Kakak saya kan Auri ya, jadi dia wawasannya lumayan dengan hal kayak gitu, jadi saya dengerin ya. Berarti pengaruh dari kakak Ya, yang nomor 1, 2? jadi itu sebenarnya ipar ya. Oh IPA. Ipar yang dari yang ketiga. Oh dari yang ketiga. Berapa bersaudara sih Pak? Jananya berapa bersaudara? Banyak. Berapa? 11. Nomor berapa Pak? Saya nomor 9. Wah luar biasa 9. 11 bersaudara ya Pak? Iya. Itu kalau berantem gimana? Kelas sepak bola aja lah kalau berantem. Saya nggak kebayang zaman sekarang kalau punya anak 11 gimana Pak ya? Iya. Luar biasa ya orang tua kita. Benar. Saya bersyukur lah. Berarti di bawah Pak Agung tuh ada 10 sama 11 ya? Ya, Laki-laki ada berapa Pak? laki-laki 4, Laki-laki 4, sisanya perempuan ya? Yang 4 yang paling sering berkelahi yang berarti dari kakak ipar ya The Beatles. Lagu apa yang paling diingat pada Beatles? I saw her standing there. Ya. She was just when 17. she was just 17. You know what I mean. That is all the love. So how could I then see another fool when I saw her standing there? Udah lupa kata-katanya juga. I saw standing there. I saw her standing Satu, there. yang lain. Udah deh, jangan deh. yang lain. I saw her standing there. Apa ya, saya terus ketemu sama teman nih. Teman saya, ya dulu kan kita hidup di kampung ya. Jadi kalau denger lagu-lagu jazz itu kayak. Daerah mana ini Pak? Kamu? Saya Lanut Sulaiman itu kan. Oh Sulaiman. Ya, zaman dulu kan benar-benar jauh dari mana-mana itu. Tapi lapangan udara udah ada ya? Ada. Udah ada ya. Nah itu, jadi saya dengar lagu yang pertama saya. Oh Lanut Sulaiman mah Kopo ya Pak? Popo ya. Saya pikir tuh yang di Husein beda ya. Lanut Sulaiman. Oh ya Lanut Sulaiman. Berarti masih sawah banyak tuh. Oh banyak kali. Udah banjir belum Pak zaman dulu? Nggak ada Sekarang kan banjir di daerah sekarang Kopo. banjir. Dulu nggak ada. Nah waktu itu gimana Pak tuh ceritanya di Lanut Sulaiman punya teman? Iya, dia seneng musik-musik jazz dulu. KLCBS ya, radionya. Oh KLCBS. Ya, KLCBS. Tahun berapa kira-kira itu Pak? Tahun berapa ya? 83-an lah. 83 KLCBS The 83 Wave tuh. Jazz. Nah, The Wave Jazz. The Wave Jazz. Dina Danubrata dulu saya ingat ininya penyiarnya. Dan dari dulu sampai sekarang warnanya masih begitu ya? Iya, KLCBS-nya. Nggak berubah. Yang kalau iklan tuh datar. Ya, ya benar.
KLCBS, the wave, the jazz Jazz wave. wave. Dedededede. Kalau iklan dia sahabat KLCBS, masih adlib masih. Hafal kan? Karena saya suka juga Oh, iya. KLCBS. Dia lagu-lagunya benar-benar konsisten. Bayangin dari tahun 80 Pak, Iya. aku belum lahir. Benar tuh. Yes, semua isinya. Itu zaman Pak Agung stylenya kayak gimana tuh Pak 84? Udah kayak gini belum atau masih cut bray? Saya mah dulu mah seadanya dulu. Selain The Beatles Pak, kalau Indonesia ada referensi Pak? Aduh, Indonesia. Zaman waktu itu. Saya nggak ngerti ya kenapa saya perbenarannya tuh kurang ya. Jadi kalau suruh nyanyi saya nggak bisa tuh. Nyanyi apa ya nggak tahu gitu. Tapi saya penikmat gitu. Oh, ya bisa Jadi gitu juga. kebanyakan juga saya ya itu senangnya kan instrumen. Hmm. Gitu udah nyanyi bareng sama teman-teman, wah paling kuper. Mhm. Nyanyi ini nggak bisa, nyanyi itu nggak bisa. Kayak barusan saya ditantang nyanyi saya bingung. Nyanyi apa ya? Tapi kan bisa main gitar juga. Pertama kali main gitar Oh itu nyolong-nyolong. waktu 80-an. Pokoknya kakak saya kalau punya pacar harus jago gitar dia. Kalau mau aman masuk ke rumah. Harus jago, Iya, mau disambut sama saya harus jago gitar. harus jago gitar ya. Iya, saya. Berarti saya masuk kualifikasi atau kalau saat itu saya pasti lah. Asli pagi bener. Wah bisa gitar nggak pak temannya? Wah ini bisa. Baru. Tapi kalau nggak bisa, udahlah. belajar pertama Pak main gitar waktu itu lagu apa? Lihat kebunku. Lihat kebunku penuh dengan bunga. Gampang nggak? Ada yang oh ya. Itu saya. C. Pakai harmonika. Saya Pak? masih bisa ya mainnya ya. Harusnya sih bisa. Wih, asik. Grogi juga ya. Segitu? Ya. Udah. Oh iya. Banyak master harmonika nanti kalau Oh, lihat santai. gawat. Ini pertama kali main harmonika kapan, Pak? Saya dari kapan dulu saya kuliah tuh saya punya harmonika itu harmonika benar-benar apa namanya banyak apa hole yang fals ya terus ya saya paksain saya ingin bisa aja satu lagu dua lagu terus udah saya lupa dan harmonika itu kapan ya saya dulu tuh masih SMA ya tahun 80-an lah 80-an gitu 80-an. 8 ya oh 83 sorry 83 Wah, 83 juga sih 83 SMA. saya lulus kan 86 nah itu terus tinggalin terus ada murid sempet megang harmonika saya juga punya harmonika kayak gini nah, terus masih nggak ingin kembali lagi main harmonika nah terus saya baru 3 tahun yang lalu lah Oh, 3 tahun yang lalu ya main harmonika, tapi permainannya udah oke. oh enggak juga pak asli saya baru ini masih belajar terus ya ini mah kalau main harmonika tuh kayak orang siul ya sering siul gitu pasti mainin nada apa gitu pasti bagus itu Tapi aku nggak bisa sih harmonika. Pernah coba cuma kayaknya nggak. nggak gitu ya Kurang suka tiup-tiupan. Wih, asik ya. 83 Bandung kayak gimana Pak 83 waktu itu? wah 83 itu udah mulai ini ya 83 juga udah nggak terlalu dingin Bandung Mobil udah banyak. masih gimana ya nggak terlalu banyak juga sih kalau di daerah saya Zaman Kijang ini, Kijang Buaya ya, 83. ya. Yang Cicahem Ciroyom dulu yang Itu ada yang ya. kotak Kijangnya. 05 ya Tapi situasi musik tahun 83 di Bandung gimana tuh Pak? Soalnya kalau 90-an kan rame banget, ada Saparua, zamanku SD, SMP. Kalau di kalau 83 mah saya benar-benar nggak tahu ya dunia. karena Iya, sekolah masih. pulang, Ya, sekolah pulang aja. Saya dengar radio. Kadang-kadang senang sekali kalau begitu dulu radio apa saya lupa ya. Kalau kita request gitu ya, terus kita kirim surat itu via pos. Nanti jam berapa bakal tayang itu, wah didengerin gitu. Nanti wah ini ada disebut nama saya gitu ya.
lagu-lagu The Beatles itu udah senengnya minta ampun. Udah gitu aja. Zaman itu memang senangnya bukan main ya kalau kita, karena belum ada handphone. Nggak ada ya. Kita mau kirim salam sama temen, Nggak. itu rasanya senang banget kalau kita kirim salam sama temen, temennya bisa denger di Iya. radio, itu senang banget kan. Dan zaman itu katanya kalau mau request, kalau mau itu dijual selebarannya tulis gitu. Ada yang gitu. Ada yang gitu ya. Jadi dia sebagai apa namanya? Ya lebih cepat lah menurut dia gitu. Nah, Alasannya. di waktu di zaman itu Pak, kalau misalkan mau request lagu kayak Bapak waktu itu, dia sistemnya gimana? Telepon atau Via pos. via pos? Iya. Mana ada telepon dulu. Via pos. Pakai kartu pos gitu, Pak? Tulis atau Ya, surat? kalau nggak salah dulu kan bentuk kartu pos. Oh, Kan via singkat pos. kan minta ini apa lagu ini terus Karena kalau zamanku radio request lagu pakai SMS, masih pakai Nokia 3310 Iya, yang gitu penting ya. modelnya. Oh, itu pakai pos Iya. ya. Berapa hari Pak kira-kira kita baru bisa dengar si lupa requestan lagi kita ya, tuh? sehari 2 harian kali ya. 2 hari buat request lagu. itu maaf aja kalau saya salah ya, udah hampir lupa saya. Jadi dan teman saya biasanya Joko Susetio, saya masih ingat teman cuma salah satunya yang seneng The Beatles sama dia, teman salah satunya maksudnya gitu. Kadang Gung mau request lagu enggak, mau asal disebut aja nama kita. Untuk Agung dan Joko Susetio, waduh seneng lagunya anu. Wah, memang beda zaman ya. Jauh-jauh sama sekarang ya, Pak. Ya, Cuma di zaman itu Pak, kalau zaman sekarang kita kayak sekarang nih janjian gini, padahal kita satu atap nih. nah, Satu atap kan. Bapak di lantai 2, saya di lantai 1 janjian tapi pakai WhatsApp. WhatsApp. Kalau zaman dulu gimana tuh, Pak? nggak ada lah. Nongkrong mah nggak pakai janjian ya, langsung Nggak aja ada, ke ya. tempat nongkrong. Paling datengin aja ke rumahnya, nggak ada ya udah gitu. Berarti tidak nasibnya untuk ketemu sama dia gitu. Aduh, keren. Nah, kita kemarin sempat mention-mentionan tuh di story IG, Pak. Gara-gara Charlie Watts Oh, cari WhatsApp. meninggal dari Rolling Stone. Pak Agung ada kisah nggak dia sama Rolling Stone? Nah itu saya sayang dulu ya. Saya tuh nggak tahu ya, mungkin salah jalan tuh gimana. Jadi orang-orang seneng ke Rolling Stone, saya masih di Beatles. Sukanya The Beatles. Iya, jadi itu. Nah sekarang saya nyesel gitu. Sekarang saya nyesel hanya berapa lagu itu pun saya kadang-kadang nggak tahu, kayak pakai kinanya aja. Ini termasuk Rolling Stone atau ini termasuk si Mick Jagger yang nyanyikan atau ini apa itu, saya kadang-kadang nggak tahu yang mana itu. Yang saya tahu itu pokoknya Mick Jagger aja ada Iya. di situ. Karena kalau zaman sekarang cari diskografi itu gampang Pak, nggak kayak zaman dulu kan. Iya, susah. Kalau zaman dulu kita mau cari diskografi itu harus mengkoleksi kaset atau datang ke orang yang penggila gitu. Zaman sekarang klik di internet diskografi. Ada yang macam Dari tahun 60 sampai tahun 90 koleksi The Beatles tuh ada, koleksinya Rolling Stone ada, kita bisa tahu ini tahun segini ada apa di sana waktu itu yang menarik. Kolaborasinya Mick Jagger sama si John Lennon di mana itu seru. Kalau zaman sekarang kan bisa, kalau zaman dulu kan informasi terbatas, banyak simpang siurnya Pak. Kalau zaman dulu cek beja, cek si eta ya. kan Pak Agung dengar Rolling Stones, dengar juga The Beatles, bedanya apa Pak menurut Pak Agung? Saya tuh aneh, bukan saya apa ya, orang baik ya, bukan orang baik yang tidak pernah mengenal sesuatu yang jelek gitu. Mengenal saya kayak gitu. Tapi saya nggak suka Rolling Stone dulu tuh. Rolling Stone tuh ya kayak Mick Jagger itu kan dia apa namanya, terlalu memperlihatkan kalau dia dalam, saya nggak tahu dia mabok atau tidak, saya nggak tahu. Tapi Lebih urakan ya, ya memperlihatkan hal yang kayak gitu gitu. Saya jadi apa? Pasti nggak suka dulu gitu, nggak suka dulu. Aneh saya juga. Terus nanti lama kelamaan gitu, kalau orang kan semakin senior kan semakin dewasa ya, terus semakin bijak lah buat dewasa, semakin bijak. Nah itu, muncul saya, baru saya suka gitu. Baru paham itu adalah art, Iya. itu adalah seni. Ya? Itu seni. Heran saya juga. Aku juga menganggap bahwa si Rolling Stone ini versi urakannya The Beatles. Ya, ya. Mereka sama-sama populer, sama-sama punya masa banyak, cuma lebih tahan lama Rolling Stone sih. Ya, ya. Mereka lebih solid, sama karyanya mungkin lebih banyak, nggak tahu ya aku ya, mungkin lebih banyak atau enggak. Tapi yang pasti Rolling Stones tuh sampai aku SMP juga masih punya album tuh, masih ingat aku 40 Leagues, mereka masih tour. Sementara kalau The Beatles kan udah semenjak itu udah beres, udahlah gitu. Aku pertama juga nggak suka Rolling Stones.
Dulu tuh sukanya The Beatles karena harmoninya enak. Tanpa kita harus lihat visualnya, aku dengar di radio, aku dengar di kaset tuh udah enak kan. Sementara kalau Rolling Stones kita dengar waktu itu aku dengar di kaset kok gini sih. Cet cet cerenenenet cet cet kayaknya terlalu sederhana gitu kalau dibanding sama The Beatles. Tapi begitu masuk ke era video klip, aku lihat waktu album 40 Licks tuh aku SMP di MTV. Wih, Mick Jagger kalau lagi di atas panggung ngeri banget. Aku suka dengan performa dia di atas panggung. Mick Jagger, Axl Rose, itu kan orang-orang vokalis yang bisa lari sana lari sini, atraktif banget, joget, kayak push up di situ. Beda ya sama The Beatles ya. The Beatles kan lebih kalem kan di atas panggung, mereka benar-benar harmoni vokal gitu kan. Sementara kalau Mick Jagger, please meet you, ya joget. Tapi ternyata itu kelebihan dia. Aku baru suka Rolling Stones itu ketika dia melihat dia di atas panggung. Kalau cuma dengarnya doang gitu nggak suka, karena soundnya juga kasar kan. Suara gitarnya lebih kasar jauh daripada George Harrison dan juga si itu. Kalau Beatles tuh kayaknya halus banget gitu. Ada memang yang kerasa kayak yang Twist and Shout tuh. Twist and Shout kan Hey Bulldog. Ada juga versi kasarnya. Cuma menurutku harmoninya enak tuh kalau di The Beatles tuh ada, kalau udah lembut enak gitu. Sementara selembut-lembutnya si Rolling Stones masih yang Wild Horses yang couldn't drag me. Di situ sih bedanya juga ya. Beda-beda ya orang tuh ya. Aku baru suka Rolling Stones ketika melihat mereka di atas panggung. Wah, ini gila nih. Rolling Stone di atas panggungnya asik banget gitu ya. Terutama Mick Jagger-nya sih. Ampun deh itu. Terus ngelihat drummernya Charlie Watts itu, aku lihat dia megang sticknya agak beda. Aku pertama kali tahu traditional grip pemain drum gara-gara Charlie Watts. Pas lihat kok megang sticknya beda ya. Kalau orang kan megang stick ya biasa megang gini kan. George Harrison juga gitu. Ternyata dia beda. Dia megangnya kayak pemain jazz. Tapi main rock and roll. Charlie, wah itu asik. Gimana kita ngejam Rolling Stone, Pak? Tadi kayaknya bisa lagu Angie. Pak Agung main gitar, aku nyanyi. Aku nyanyi. Kadang-kadang masih salah chord juga. Wah nggak kerasa nih, berapa menit Pak? 17 menit Pak. Nah itu benar betul. Terus saya suara duanya lebih jauh gitu ya. Ini aku cari liriknya dulu. Angie. Tapi kalau zaman dulu pada tahun 80-an, di zaman Pak Agung 80-90, lebih besar Rolling Stone atau si The Beatles sih sebetulnya? Wah itu tuh sempat ini Pak, begitu Rolling Stone muncul ya, wah itu semua setiap orang, setiap anak lah sebaya saya itu pasti udah Rolling Stone aja. Sampai setelan-setelannya ya? Setelan-setelannya lidah itu ya kan? Ini sobek dikit, lidah ya. Terus pakai baju yang ketat-ketat ya? Ketat. Zaman itu. Mick Jagger. Terus rambutnya Mick Jagger juga kan? Ada poni-poni gitu ya. Terus gestur juga agak melambai gitu ya. Aku mikir dulu. Iya sih emang, jadi saya aneh dulu teman saya jalan gagah gitu ya. Terus kalau saya perhatiin kok jadi agak beda gitu ya. Kan karena celananya sempit, jadi dia kayak agak flamboyan gitu. Kayaknya gitu deh mungkin. Ini Pak nih Pak, liriknya nih. Terus pagi. When will those clouds disappear? Ini nggak dapat satu akord nih. Angie, kesini. Where will it let us from here? With no loving in our souls and no money in our coats. You can say we're satisfied, Angie. Ini udah kacau kesannya, nggak tahu Pak. Ayo main harmonika dong Pak. Aku iringin untuk penutup. Jangan dulu ya Pak. Untuk penutup Pak. Main apa ya? When a Blind Man Cries.
Sambil Ayo, nyanyi, ayo, sambil nyanyi boleh. Ayo. Sambil nyanyi. Tapi ini jelek sinyalnya di sini. Mana? Aku cari liriknya ya. Iya. When a blind man cries. Ini di Purple beda lagi nih Pak. Tapi di Purple waktu itu di zaman muda Pak. Ah, Ini jangan meledak, tanya, Pak. jangan tanya apa saya. Benar-benar saya itu apa namanya? Nggak tahu. Saya dengar, wah ini enak ya. Lagu siapa di Purple? Ya udah, itu aja Pak yang saya coba. Oh, nggak tahu pokoknya perkembangannya gimana. Nggak tahu saya. Tapi kan Rhoma Irama kayaknya terinfluence oleh di Purple kan? Iya. Sound-soundnya tuh, ya sound gitarnya agak-agak ke Richie Blackmore. Om Irama tahu kan? Iya. Yang lagu Santai. Tahu nggak? Nggak tahu Oh itu asik itu benar. Sekali-sekali kita mainin. Segimana tadi Pak? If you're leaving, Close the door sing. when I'm expecting people anymore. Here grieving, I'm along the road. Whether I'm drunk or dead, I really am too sure. Ref. I'm blind man. I'm blind man. In my world is pale. Kemana? When a blind man cries, Lord, you know, into sedentary. Asik, masuk. Had a friend once in a room, had a good time, but he went up much too soon. Yo, And a good man asik. in that room. We found a reason for the thing we had to do. Tarik aja Pak, nggak apa-apa. I'm blind man. I'm blind man. Know my room is good. When a blind man cries, Lord, you know the face is from his soul. Masuk lagi.